Boleh nggak sih Ustadz kita itu menceritakan kejelekan pribadi seseorang sama pasangan, apalagi yang sudah berumah tangga, dan itu bukan menjadi urusan kita, dan hukumnya bagaimana Ustadz? Dan yang kedua, bagaimana sih Ustadz caranya saya untuk menghilangkan rasa trauma saya? Karena saya takut Ustadz nanti ke depannya ketika saya mempunyai pasangan lagi, hubungan saya akan dihancurkan kembali sama sepupu saya. Karena buat saya sepupu sendiri adalah maut. Oh, boleh tepuk tangan buat Mbak Sofia ya. Sepupu sendiri adalah maut ya. Oke. Terima kasih Ustadz. Baik Mbak Sofia. Pertanyaan pertama tentang membicarakan aib. Ada dua jenis aib. Yang pertama namanya aib fahsya, yang kedua namanya aib mungkar. Apa bedanya fahsya sama mungkar? Fahsya itu aib pribadi yang tidak merugikan orang lain. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan tanpa merugikan orang lain, itu namanya fahsya. Sedangkan mungkar, aib kesalahan yang merugikan orang lain. Nah, kita boleh membicarakan aib seseorang yang kategorinya mungkar. Gak boleh membicarakan yang kategorinya fahsya. Misalnya fahsya itu kayak dia orangnya kalau tidur ngedengkur misalnya. Itu kan aib bagi beberapa orang, bagi yang lain mungkin itu justru indah gitu ya. Jadi kayak ada suara indah gitu kali ya. Misalnya, atau dia orangnya ya punya aib-aib aja lah. Baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk perilaku. Tapi aib itu tidak mengganggu orang lain. Itu gak boleh dibicarakan. Itu gibah yang dilarang. Tapi kalau yang mengganggu orang lain, kayak misalnya dia suka namimah. Namimah itu mengadu domba. Tadi memprovokasi misalnya. Kan itu namimah kan. Mengadu domba antara suami dengan istri. Sehingga jadilah cerai. Itu aib yang mungkar. Yang mengganggu orang lain, merugikan orang lain. Itu boleh dibicarakan sebagai bentuk preventif untuk menghindarkan korban-korban berikutnya, sebagai bentuk menegakkan keadilan atau tabayun supaya tahu di mana miss-nya, di mana masalahnya, di mana errornya. Kalau nggak dibahas justru nanti dikira itu kayak yang benar. Misalnya kan tadi sepupu adalah maut. Misalnya sepupu ini, atau kalau sekarang lagi ramai ipar adalah maut. Ternyata ada salah satu keluarga kita perempuan, kalau tinggal serumah itu dia nggak amanah. Dia suka memprovokasi suami kita mungkin, atau bahkan nauzubillah malah menggoda suami kita. Ini kan namanya aib yang mungkar. Harus dibahas dengan suami. Dia itu perilakunya gitu loh. Dia kalau ngomong tuh suka ngejelek-jelekin orang lain. Dia tuh pasti memfitnah saya. Makanya kamu jadi kayak jadi nggak respect sama saya karena dia udah sering memfitnah orang, mengadu domba orang, dulu pernah diginiin, pernah orang yang diginiin. Nah itu dibahas dalam rangka mencegah kemungkaran. Tapi jangan melebar kemana-mana ya, cukup di bab mungkarnya aja. Hati-hati jangan sampai kebawa-bawa yang fahsya. Kalau udah kebawa yang fahsya, namanya memakan daging saudaranya sendiri. Ini yang paling gampang untuk membedakan mana aib yang boleh dibahas, mana yang nggak boleh. Contohnya asisten rumah tangga. Dia punya kekurangan. Aib juga. Aibnya apa? Kalau makannya banyak. Kalau makan itu satu gentong setengahnya habis misalnya. Apakah sangat merugikan? Nggak terlalu sih. Ya udah nggak usah dibahas. Atau maaf ya, mungkin dia punya sedikit kekurangan bau badan misalnya asisten rumah tangganya. Nggak usah dibahas karena nggak terlalu mengganggu. Kalaupun mengganggu yang sifatnya bukan yang merugikan banget lah, cuman yang nggak nyaman aja misalnya, nggak usah dibahas. Tapi kalau dia mencuri di rumah kita, pernah mukul anak kita, diam-diam ngasih obat tidur ke anak kita biar nggak rewel dan segala macam, itu mungkar, harus dibahas. Kalau nanti ternyata ada teman kita mau mempekerjakan dia lagi, kita cerita, nggak tahu ya, mungkin dia sekarang udah berubah, tapi dulu di rumah saya dia pernah ngambil uang, di rumah saya dia pernah bentak anak. Padahal kita tahu ya kalau membentak anak itu maka sel otak dia itu sekian ribu rusak ya sekali bentakan. Kebayang kalau dibentak sama pembantu, kasihan anak kita tiba-tiba jadi lola. Kenapa anak saya kok lola? Keseringan dibentak sama asisten rumah tangga misalnya. Yang kedua,
bagaimana menghilangkan trauma. Mbak Sofia dan teman-teman sekalian, orang kalau menemukan pasangan, menikah lalu bercerai, maka berarti dia bukan jodohnya. Dia hadir dalam hidup kita bukan sebagai jodoh, tapi sebagai ujian. Dan lihatlah ujian dengan mindset hijrah sebagai sebuah obstacle. Dan kalau dikasih obstacle hidup sama Allah, itu artinya Allah lagi ngasih kita kode untuk melakukan sebuah lompatan besar. Gimana biar bisa melakukan lompatan besar? Cobalah fokus dengan diri kita sendiri. Jangan fokus dengan masalahnya. Fokuslah dengan diri kita sendiri. Fokuslah dengan skill kita, fokuslah dengan value dan self-esteem kita, fokuslah untuk mengupgrade diri kita, insya Allah kita akan melakukan sebuah lompatan yang besar. Jadi 2 pesannya, dia bukan jodohnya Mbak Sofia. Kalau ketemu jodoh insya Allah gak akan kayak gitu. Mungkin gak usah ketemu yang berikutnya bukan jodoh lagi, mungkin. Karena Sayyidah Khadijah 2 kali menikah, 2 kali ujian. Menikah yang pertama suami meninggal. Menikah yang kedua bercerai, baru yang ketiga jodoh Nabi Muhammad. Maka berharaplah mudah-mudahan yang berikutnya jodoh. Kalau belum jodoh berarti obstacle lagi untuk lompatan lebih besar lagi. Sampai bertemu jodoh, pokoknya ada. Karena Allah menciptakan setiap orang itu dengan pasangan dan jodohnya. Jadi gak mungkin gak ada. Jangan sampai Mbak Sofia merasa bahwa kayaknya ada gitu jodoh yang benar-benar jodoh buat saya. Ada, karena itu adalah sunnatullah. Gak ada orang yang gak punya jodoh, semuanya punya. Tapi ada tuh yang meninggalnya belum menikah, berarti nikahnya di surga. Karena kata Nabi, laisa fil jannati azab, di surga tidak ada jomblo. Itu hadis. Di surga tidak ada jomblo. Semua orang di surga itu berpasang-pasangan, kecuali wildanun mukhalladun yang belum balik. Kalau yang meninggalnya setelah balik, pasti dia punya pasangan nanti di surga. Kalau dia gak menikah di dunia, berarti menikahnya di surga. Lebih keren malah WO-nya para malaikat. Ya kan? Tapi saya gak mau sih menikah di surga. Jadi alhamdulillah udah menikah di dunia. Tapi kalau ada yang ditakdirkan meninggal sebelum menikah, berarti memang pilihan terbaik buat dia itu menikahnya di surga. Allah sendiri yang menikahkan dia. Yang pasti semua orang punya jodoh. Tinggal kita berharap mudah-mudahan ini jodoh saya. Gagal lagi, oh berarti ujian. Pakai mindset hijrah. Oh mungkin ini jodoh saya. Gagal lagi, hijrah lagi. Sampai akhirnya kita pantas menemukan jodoh kita. Siapa tahu jodoh kita emang terlalu istimewa. Dan kita dikasih beberapa obstacle untuk bisa sampai ke level yang sama. Kan Khadijah kan jodohnya Muhammad. Terlalu sempurna, terlalu istimewa. Khadijah gak akan layak untuk Nabi Muhammad sebelum dia mengalami obstacle yang besar dalam hidupnya. Di antaranya 2 kali gagal dalam pernikahan. 1 meninggal, 1 bercerai. Sampai menjadi seorang perempuan yang ideal. Dengan kapasitasnya yang bijaksana, dengan pengalamannya yang banyak, barulah kemudian Khadijah pantas untuk Muhammad muda. Allahu a'lam.